Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang asisten rumah tangga sedang mengelap lantai dengan ketakutan sambil membaca doa. Tak lama setelah itu, di ujung lorong tempat dia bekerja, muncullah sesosok nenek-nenek berambut acak-acakan dan langsung mengejar wanita tersebut. Pembantu itu lantas berlari terbirit-birit menuju sebuah telaga yang tak jauh dari tempat dia bekerja. Tetapi setelah itu, wanita tersebut hilang entah kemana. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Boyong sedang berada dalam bis sambil menerima telepon. Beberapa saat kemudian, Boyong turun di dekat sebuah telaga. Ketika dia berjalan melewati telaga tersebut, Boyong melihat beberapa polisi yang dibantu warga dalam mengidentifikasi seekor mayat wanita di bibir telaga itu. Tanpa bertanya apapun pada orang-orang, Boyong melanjutkan perjalanannya menuju sebuah rumah. Sesampainya di depan rumah, Boyong langsung nyelonong masuk begitu saja tanpa permisi. Anehnya, baru saja dia masuk halaman, Boyong dikejutkan dengan cairan seperti darah mengalir di selokan dekat rumah tersebut. Tak lama setelah itu keluarlah si pemilik rumah bernama Miss Kim dan membawa Boyong masuk. Ternyata kedatangan Boyong ke rumah itu untuk melamar sebagai pembantu di sana. Sebelumnya Boyong juga telah memalsukan identitasnya menjadi Kim Eh-hyung. Tugas Boyong seharusnya gampang, yaitu merawat seorang wanita tua bernama Nenek Wang. Tapi apakah segampang yang kalian pikir? Sebelum mulai bekerja, Miss Kim mewanti-wanti Boyong agar tidak membawa anak-anak masuk ke rumah itu. Miss Kim sendiri merupakan keponakan dari Nenek Wang. Boyong lalu ditunjukkan kamar Nenek Wang serta tugas-tugas yang harus dia kerjakan selama di sana. Kim juga minta agar Boyong betah-betah di tempat itu, karena dia sudah capek terus-terusan mencari pembantu yang pada akhirnya kabur lagi. Sedangkan Kim sendiri akan datang seminggu sekali untuk menjenguk bibinya. Setelah itu dia pun kembali pergi. Sepemergian Miss Kim, Boyong masuk ke kamarnya dan membuka kopernya. Ternyata Boyong membawa anaknya diam-diam yang dia sembunyikan di koper tersebut dan sudah menghilang saat dia membukanya. Dan rupanya putri Boyong yang bernama Da Jeong itu sudah keluar dari koper tersebut. Karena takut ketahuan membawa sang anak, Boyong lalu membujuk Da Jeong agar segera bersembunyi jika ada seseorang yang datang. Bocah polos itu pun hanya tersenyum pada sang ibu, karena memang dia memiliki gangguan pada pembicaraannya. Setelah itu ketika Boyong melayani Nenek Wang, wanita itu merayu si nenek supaya mau mengatakan di mana dia menyimpan sesuatu yang berharga miliknya. Karena pada dasarnya, kedatangan Boyong ke rumah itu hanya untuk mengincar berlian yang disimpan Nenek Wang tersebut yang bernilai puluhan juta rupiah. Namun karena Nenek Wang memiliki gangguan jiwa, dia tak mengatakannya dan malah mengalihkan topik pembicaraan mereka. Tiba-tiba wallpaper dinding di kamar Nenek Wang terkelupas dengan sendirinya. Boyong mencoba untuk merekatkan kembali, tapi suatu keanehan terjadi di mana wallpaper tersebut mengeluarkan lendir yang menjijikkan. Dan Nenek Wang bertanya secara tiba-tiba pada Boyong, apakah dia membawa orang lain ke rumahnya? Jika benar iya, maka Boyong harus menyembunyikannya baik-baik agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Nenek Wang berjalan dan menunjuk ke sebuah kamar. Boyong membuka kamar tersebut yang ternyata adalah sebuah gudang yang sudah dipenuhi dengan debu. Boyong meminta Nenek Wang ke kamarnya dan dia sendiri menggeledah ruangan itu berharap menemukan benda yang dia cari. Tiba-tiba Boyong mendapati Da Jeong berada di balik tirai jendela kamar itu dan menggambar sesuatu yang mengerikan. Tak lama setelah itu, Miss Kim menelepon meminta Boyong untuk menulis instruksi darinya. Sambil mengawasi Da Jeong yang keluar rumah, Boyong mendengar instruksi dari majikannya yang salah satunya melarang dia untuk tidak membawa anak-anak dan jangan mendekati telaga karena sangat berbahaya, apalagi sering banyak orang yang tenggelam di sana. Secara mengejutkan, Boyong melihat sesuatu yang tenggelam di telaga tersebut. Mengira itu adalah anaknya, Boyong langsung lari menuju telaga itu. Wanita itu pun pusing 7 keliling, tapi ternyata Da Jeong muncul di belakangnya dan seketika Boyong merasa plong. Setelah itu Boyong dan putrinya berada di kamar mandi sambil menunggu bak terisi.
Tak sengaja Buyung mendapati anaknya sedang asyik bermain rambut yang keluar dari lubang buangan air dan segera melarangnya. Sesaat kemudian muncul suara-suara dari balik pintu kamar mandi tersebut. Dan tak lama setelah itu, pintu itu pun terbuka. Buyung memutuskan untuk memeriksanya, namun tak ada siapapun. Dia lalu keluar rumah meninggalkan Dajeong seorang diri di kamar mandi. Seorang anak kecil, sebut saja Malika, berdiri di depan gerbang. Bocah itu bermaksud masuk ke dalam dan ingin bermain dengan Dajeong, namun tak diperbolehkan oleh Buyung. Bocah itu tahu kalau Buyung membawa seorang anak, meskipun dia membohonginya. Ketika Buyung menutup gerbang, Malika tiba-tiba mengatakan bahwa Buyung adalah orang keenam yang pernah bekerja di situ. Sementara Dajeong yang masih di kamar mandi mendapati hal yang mengerikan. Keran air terbuka dengan sendirinya dan mengeluarkan air yang sangat keruh. Tak lama kemudian muncul sesosok makhluk dari bak mandi lalu menarik Dajeong masuk ke dalamnya. Ketika Buyung kembali, dia pun kebingungan karena Dajeong sudah tak berada di kamar mandi. Pada saat dia mencarinya, Buyung pun terkejut setelah melihat dari bawah pintu kamar Nenek Wang muncul tangan yang berdarah-darah dan terdengar suara Nenek Wang berbicara dalam bahasa Cina. Saat dia membukanya, kamar tersebut sudah berantakan dan Nenek Wang mengatakan bahwa Buyung telah membunuh mereka. Siapakah yang dimaksud nenek tersebut? Kita lanjutkan aja. Nenek itu kemudian menyerang Buyung hingga pingsan. Setelah dia sadar, Nenek Wang sudah tidak ada di kamarnya. Tapi Buyung hanya teringat pada anaknya yang belum ketemu dan melanjutkan pencarian. Semua pintu dia buka namun juga tak berhasil menemukan Dajeong. Tiba-tiba Buyung mendengar suara musik jadul dari suatu ruangan. Dia pun mencari dari mana suara musik itu berasal. Di salah satu sudut lorong, Buyung mendapati sebuah cermin berdarah. Dia lalu menuju sebuah ruangan di mana lagu terus berputar. Ternyata di sana duduklah si Nenek Wang bersama Dajeong di pangkuannya. Buyung mendekati Nenek Wang, lalu merebut Dajeong. Tapi anehnya, Dajeong malah lebih memilih bersama Nenek Wang. Dari situ Nenek Wang tahu bahwa selama ini Buyung telah berbohong tentang anak yang dia bawa. Nenek Wang juga menganggap bahwa Dajeong adalah putrinya. Buyung lalu melihat sebuah kalung kunci yang dipakai Dajeong. Nenek Wang meracau kembali dengan bahasa Cina yang tidak dimengerti oleh Buyung dan mengajak Dajeong bermain petak umpet. Sementara Dajeong bermain dengan Nenek Wang, itu menjadi kesempatan Buyung untuk mencari barang incarannya. Dia lalu menemukan lembaran mantra yang terselip di bawah ranjang Nenek Wang. Lemari yang berada di kamar itu pun juga dia geledah. Di sana Buyung menemukan benda aneh yang terbungkus kain merah. Dajeong yang bermain petak umpet dengan Nenek Wang tak sengaja melihat lemari di kamar Nenek Wang terbuka dengan sendirinya, serta sebuah boneka jatuh dari dalamnya. Dajeong lalu mendekati lemari itu dan memasukinya. Tiba-tiba sesosok demit muncul keluar dari bawah ranjang yang ada di belakang Dajeong dan langsung membuat bocah kecil tersebut terkunci di dalam lemari. Buyung yang mendengar teriakannya langsung membuka lemari itu, namun Dajeong malah lebih memeluk Nenek Wang. Pagi harinya, Miss Kim datang ke rumah. Dia diberhentikan oleh seorang wanita penduduk desa, anggap saja bernama Bu Suparmi, dan memberitahu bahwa semua kejadian di desanya berawal dari kedatangan para pembantunya. Namun Miss Kim tak percaya dengan wanita itu dan malah mengusirnya. Sebelum pergi, Bu Suparmi juga mengingatkan Buyung agar segera meninggalkan tempat itu sebelum terlambat. Miss Kim kemudian mengingatkan Buyung agar merekam Nenek Wang jika terus berbicara bahasa Cina. Siapa tahu ucapannya ada yang berguna. Setelah itu Buyung meminta Dajeong untuk bersembunyi sebelum ketahuan oleh Miss Kim. Tiba-tiba Nenek Wang mengagetkan Buyung dan mencoba merampas kalung yang dia pakai. Setelah Nenek Wang naik ke lantai 2, Miss Kim bertanya apakah bibinya memberikan kalung itu padanya. Buyung pun harus berbohong pada majikannya tersebut. Setelah majikannya pergi, Buyung naik ke lantai 2. Dia menemukan sebuah tulisan yang berarti pencuri pada sebuah kaca jendela.
Tak menghiraukan tulisan itu, Buyung menyusul Dajeong di kamar gudang yang bersama Nenek Wang mendapati mereka sedang asik bermain bangkai tikus di sana. Karena Buyung memarahinya, trauma Dajeong menjadi kambuh dan dia pun menangis. Anehnya Dajeong menjadi tenang setelah Nenek Wang memeluknya. Hari berikutnya Buyung kembali mendengar Nenek Wang berbicara bahasa Cina. Dia lalu keluar dan mencoba untuk merekamnya. Namun ulahnya ketahuan dan dia pun mendapat omelan dari nenek tersebut. Buyung lalu memaksa Nenek Wang untuk minum obat. Tapi Nenek Wang berontak dan mencakar tangan Buyung. Mereka hampir saja bergulat, tapi Dajeong melerainya. Buyung kemudian keluar rumah dan bertemu dengan Malika, bocil yang datang ke situ beberapa hari yang lalu. Bocil itu mengaku kembali ke situ karena mengikuti anjingnya yang selalu menggonggong di depan rumah itu akhir-akhir ini. Dan tiba-tiba Malika juga berbicara dengan bahasa Cina. Buyung menanyakan arti kata-kata itu, yang ternyata berarti dia mengingatkan Buyung harus tetap hati-hati karena nanti bisa mendapat masalah yang besar. Malika juga bilang bahwa Nenek Wang mempunyai seorang anak bernama Xiu Ying, namun telah tewas karena tenggelam di telaga. Karena tak menerima kematian anaknya, Nenek Wang menganggap semua anak-anak adalah putrinya. Bocil itu juga tahu kalau rumah tempat Buyung bekerja sudah dimantrai yang bisa memanggil arwah orang mati. Namun Buyung masih tak percaya dengan cerita bocah tersebut. Setelah itu Buyung kembali ke kamar gudang dan menemukan sebuah clipping berita tentang sejarah telaga angker di sana. Selain itu terdapat pula gambar berlian milik Nenek Wang yang disembunyikan. Rupanya Nenek Wang dulunya adalah seorang jutawan. Buyung lalu berniat menelepon kerabatnya namun tak mendapatkan sinyal. Dia pun memutuskan untuk keluar mencari jaringan teleponnya di sekitar telaga. Di sana dia bertemu dengan Bu Suparmi dan seorang pria bernama Pak Wahono. Mereka mengaku sedang melakukan ritual untuk menenangkan arwah orang-orang yang mati di telaga. Setelah itu, Bu Suparmi memberikan seikat dupa untuk Buyung, yang katanya sih bisa untuk mengusir hantu. Bu Suparmi juga mengatakan bahwa sebenarnya Miss Kim juga mengejar harta milik bibinya dan terus mendatangkan pembantu dari luar kota seperti Buyung. Sekembalinya Buyung ke rumah, dia menemukan Dajeong sedang berada di kamar Nenek Wang. Bocil itu terlihat ketakutan, seperti melihat sesuatu yang menakutinya dan berlari masuk ke dalam lemari. Tiba-tiba Buyung melihat Nenek Wang sudah tergeletak di bibir telaga. Dia pun segera pergi ke telaga itu dengan meninggalkan anaknya yang masih di dalam lemari. Buyung berusaha menyadarkan nenek tersebut namun tak bangun-bangun juga. Di sisi lain, Miss Kim juga datang ke rumah secara mendadak. Buyung pun terpaksa menyeret Nenek Wang yang tak sadarkan diri dan meletakkannya di kamar. Miss Kim yang tiba-tiba muncul di depan kamar Nenek Wang melihat air yang menggenang di depan kamar nenek itu. Terpaksa Buyung mengatakan jika Nenek Wang telah nyebur ke telaga dan menghalangi Miss Kim yang akan masuk ke kamarnya. Miss Kim kurang percaya jika bibinya benar-benar keluar rumah, apalagi sampai nyebur di telaga. Tapi setelah berhasil dibohongi oleh Buyung, Miss Kim pun pergi kembali. Buyung lalu membuka lemari tempat Dajeong bersembunyi, tapi gadis kecil itu sudah tidak ada di sana. Buyung pun dibuat panik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam lemari tersebut. Buyung terus mencari di mana keberadaan putrinya. Sampai pada akhirnya, dia berhadapan dengan Miss Kim yang sudah berada di kamar gudang dan marah-marah karena Buyung sudah berani masuk ke semua kamar di rumah itu. Seperti ada yang memberitahu, Miss Kim juga melihat lukisan yang dibuat oleh Dajeong di dinding kamar tersebut. Dia bertanya siapa yang melukis gambar tersebut pada Buyung. Pembantu cantik itu terpaksa mengakui bahwa anaknya lah yang melukis di dinding itu dan dia yang membawanya ke sana secara diam-diam. Karena Dajeong kembali menghilang, dia meminta Miss Kim untuk membantunya mencari bocil itu. Tapi Miss Kim malah menuduh Buyung berhalusinasi karena dia tak melihat anak-anak di tempat tersebut. Miss Kim takut jika kejadian-kejadian seperti sebelumnya akan terjadi lagi karena Buyung memiliki tanda-tanda yang sama seperti pembantu-pembantunya yang lain sebelum mereka meninggal. Dia juga meminta Buyung agar segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya sebelum terlambat.
Tapi Boyung malah mengajak Miss Kim untuk mencari harta karun di situ bersama-sama sambil mencari Dajeong. Karena dia tahu Miss Kim juga menginginkannya. Miss Kim tak menggubris omongan Boyung dan mendorongnya. Karena gemes, Boyung mengangkat sebuah guci dan menghantamkannya di kepala Miss Kim hingga terkapar. Boyung lalu melanjutkan pencarian putrinya di telaga. Mendengar sesuatu yang terjebur di telaga tersebut, Boyung nekat masuk ke dalam telaga itu karena mengira itu adalah putrinya. Pada saat akan naik ke darat, tiba-tiba kaki Boyung tersangkut oleh rumput yang menjalar dan terdengar suara anak-anak memanggilnya dari dalam telaga itu. Tanpa pikir panjang, Boyung langsung berjalan masuk ke air. Ketika sudah berada di dalam telaga, dia ditarik oleh demit penguasa telaga tersebut. Di sana dia teringat pada kejadian yang menimpa Dajeong di tempat kerjanya yang dulu. Entah karena punya masalah apa, Boyung tak menghiraukan anaknya yang hampir mati di bak mandi karena kakinya terjepit di lubang pembuangan. Untung saja ada rekannya yang datang tepat waktu menyelamatkan Dajeong waktu itu. Dan ternyata Boyung yang tenggelam sudah berhasil diselamatkan oleh Bu Suparmi. Bu Suparmi lalu membawa Boyung ke rumahnya. Di perjalanan, pembantu itu bercerita kalau dia sedang mencari putrinya yang hilang. Namun ternyata Bu Suparmi juga tak percaya dengan apa yang dikatakan Boyung, karena dia melihat Boyung hanya datang sendirian waktu itu. Setelah sampai di rumah Bu Suparmi, Boyung dijelaskan bahwa dulu putra Bu Suparmi juga sangat dekat dengan Nenek Wang. Dan di suatu waktu ada kabar bahwa Nenek Wang kerasukan. Awalnya Bu Suparmi juga tak percaya. Namun setelah anaknya juga mengatakan hal yang sama bahwa ada seseorang di rumah Nenek Wang, dia merasa itu terjadi setelah Nenek Wang memberikan sebuah kalung pada anaknya. Bu Suparmi juga bercerita tentang wanita yang mati di telaga beberapa waktu yang lalu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita itu masuk ke telaga dan ditenggelamkan oleh dedemit telaga tersebut. Sejak saat itu dia memasangi rumahnya dengan lembaran-lembaran jimat. Karena telaga itu sudah dihuni oleh dedemit yang telah merasuki Nenek Wang. Dan hancurnya kota kecil tersebut karena disebabkan anak-anak di kota itu semuanya mati tenggelam. Semua penduduk ingin melindungi anak-anaknya dengan meninggalkan kota tersebut satu persatu. Boyung kemudian berlari ke telaga dan kembali bertemu dengan Malika yang membawa boneka Dajeong. Boyung menduga Malika tahu di mana keberadaan putrinya. Malika bilang bahwa dia melihat Dajeong datang ke telaga bersama Nenek Wang. Boyung lalu berusaha merebut boneka milik putrinya, namun malah terlempar ke telaga. Malika kembali bilang pada Boyung yang menangis bahwa dia harus menyingkirkan mantra di rumah Nenek Wang jika ingin bertemu dengan Dajeong kembali. Di tengah hujan yang deras, Boyung masuk ke sebuah kamar dan di sana ada Nenek Wang yang menghampirinya. Boyung bertanya di mana Dajeong berada pada nenek itu. Karena Nenek Wang diam saja, Boyung mencoba memancingnya dengan bertanya di mana putri Nenek Wang yang bernama Xiu Ying. Nenek Wang masih tak mau menjawab dan malah mengajak Boyung bermain petak umpet. Nenek itu lalu keluar dan Boyung terkunci di dalam kamar tersebut. Tetapi tak lama kemudian, pintu kembali terbuka dan Boyung melihat gambar aneh yang terlukis di langit-langit kamar itu. Dia lalu keluar dengan membakar dupa pemberian Bu Suparmi lalu masuk ke kamar gudang. Dari kamar itu, Boyung melihat Nenek Wang sudah berada di luar berbicara dengan sosok yang bersembunyi di balik pohon, seperti yang ada pada gambar yang dilukis Dajeong di kamar itu. Namun dalam sekejap, Nenek Wang menghilang dari pandangan Boyung. Lagu jadul tiba-tiba kembali mengalun. Boyung terus mencari Dajeong. Dan lampu seisi rumah berkedip dengan sendirinya. Boyung lalu tertuju pada kamar Nenek Wang yang sudah dipenuhi dengan lilin. Dia membuka lemari yang ada di sana dan memasukinya. Dengan menggunakan cahaya korek api, ternyata lemari tersebut merupakan jalan menuju ruangan rahasia. Di sanalah Boyung menemukan sebuah brankas yang diduga berisi berlian. Tapi dia tak jadi membukanya setelah melihat Dajeong yang ternyata juga ada di sana. Dajeong terbaring tak sadarkan diri di atas meja yang penuh dengan mantra. Boyung segera menggendong putrinya keluar dari tempat tersebut. Ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan air dari segala arah. Setelah Boyung keluar dari tempat itu,
Ternyata Miss Kim masih hidup dan memergoki Boyung membawa anaknya dari dalam lemari. Karena tahu Boyung menemukan ruangan rahasia, Miss Kim lalu nekat masuk ke ruangan rahasia itu untuk mengambil berlian milik bibinya. Sementara itu Boyung segera keluar dari rumah dan pergi menggunakan mobil milik Miss Kim. Dia sempat dihadang oleh nenek Wang yang melarangnya pergi ke arah telaga karena di sana ada dedemit yang bisa membuat nyawanya dalam bahaya. Boyung membantah nenek Wang dan mengatakan bahwa dia sudah tahu semua rahasia nenek itu dari cucu Pak Wahono. Sementara Miss Kim yang berhasil mendapatkan berlian, tiba-tiba dia ditarik kembali oleh sosok tak terlihat masuk ke dalam lemari. Mendengar teriakan Miss Kim, nenek Wang kembali mengatakan bahwa dedemit sudah datang. Dia juga bilang bahwa cucu Pak Wahono yang bernama Malika adalah hantu telaga karena dia sudah meninggal 30 tahun yang lalu karena tenggelam. Dan di saat ini kota tersebut sudah tidak ada lagi yang namanya anak-anak. Masih tak menggubris kata-kata nenek Wang, Boyung tetap ngotot pergi dengan mobil Miss Kim. Benar apa yang dikatakan nenek Wang. Tak berapa lama setelah dia pergi, Boyung seperti melihat sesuatu di hadapannya yang membuatnya hampir terperosok ke dalam telaga. Beberapa saat kemudian sosok dedemit muncul di belakang Boyung, membuat Dajeong ketakutan dan keluar dari mobil. Boyung secepat mungkin mengejar Dajeong, tapi bocil itu menghilang di tengah-tengah kabut yang menebal. Boyung nekat mencari anaknya di sekitar telaga dan menemukannya di sana. Tapi tak lama setelah itu, Dajeong malah nyebur ke telaga. Tak perlu basa-basi, Boyung ikutan nyebur untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang berada di dalam air bukannya Dajeong, melainkan dedemit penunggu telaga yang langsung memeluk perut Boyung agar dia tenggelam. Beberapa saat kemudian muncullah nenek Wang yang menyelamatkan Boyung dan menyuruhnya segera keluar dari sana. Sementara nenek Wang sendiri harus rela mati tenggelam bersama arwah sang putri. Setelah berhasil keluar dari telaga, dia melihat Dajeong juga berada di tepi telaga tersebut. Boyung langsung memeluk putrinya dan keajaiban terjadi pada Dajeong. Bocah kecil itu sekarang sudah bisa bicara kembali dan menangisi kepergian nenek Wang. Scene lalu berjalan 1 bulan kemudian. Boyung memberikan bukti-bukti atas apa yang terjadi di keluarga nenek Wang pada polisi, termasuk video rekaman nenek Wang berbicara dalam bahasa Cina. Setelah diterjemahkan, rupanya nenek Wang hanya memberitahu Boyung bahwa ada sesuatu di belakangnya waktu itu dan memintanya agar cepat berlari karena berbahaya. Nenek Wang juga bilang bahwa Dajeong harus disembunyikan. Cerita lalu mundur 30 tahun yang lalu saat nenek Wang masih muda. Dia yang sibuk menerima telepon tak menanggapi Xiu Ying yang mengajaknya bermain petak umpet. Karena Xiu Ying memaksa, nenek Wang akhirnya menuruti anaknya meskipun masih dengan menerima telepon. Xiu Ying yang masih anak-anak bersembunyi di balik kayu di bibir telaga tak sengaja terpeleset dan tercebur ke telaga itu. Dia berusaha meminta tolong namun tak ada yang mendengar dan akhirnya Xiu Ying pun tenggelam. Akhirnya film yang berjudul Devil in the Lake dari Korea ini pun berakhir.